Iya, Islam KTP ya. Nah, banyak yang tidak terarah hidupnya. Padahal Allah sudah berikan nikmat yang paling besar di dunia ini, yaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Makanya kita walaupun sudah Islam, bahkan dari lahir Ustadz, ya, sudah beriman apa belum? Ada yang sudah Islam tidak beriman. Ada yang sudah Islam tidak beriman. Beriman itu artinya percaya. Islam tapi nggak percaya. Sudah ada larangan nggak boleh minum minuman keras, diminum minuman kerasnya. Ya, padahal minumannya keras. Masuk surga itu kan murah itu sebenarnya. Malah mahal masuk neraka. Masuk neraka minum minuman keras itu. Harganya berapa satu botol? Bisa sampai 800.000 sampai 1 juta, ada lebih. Mahal. Bapaknya Yusuf pernah nemuin nggak? Bapaknya Yusuf tugas di mana? Oh, nama bapak juga Yusuf ya? Iya. Nah, ini nama belakang bapaknya berarti Fadel Yusuf siapa? Kok yang jawab ini sih, ini bapaknya. Manajer, hah? Asisten ya. Teman-teman, partnership. Nah, Fadel Maulana Yusuf. Oh iya benar nama bapak itu ya. Harus dibawa, nggak apa-apa. Kalian punya anak, nama anaknya dibawa. Gitu. Dan kalau Ustadz boleh saran ya, kasih nama nanti kalau punya anaknya yang berbeda gitu. Jangan nama panggilan semua dikumpulin jadi satu gitu. Contohnya ya Raffi, Yusuf, siapa lagi ya? Ntar namanya digabung lagi. Siapa nama panggilan lagi? Naufal, Raffi, Yusuf, Al-Ghazali. Itu nanti dipanggilnya siapa tuh? Panjang banget ya. Nah, nama anak pertama Ustadz Arsena Lutof Al-Ghazali. Dipanggilnya Sena. Senanya udah nggak ada di sini ya. Yang versi santri putra udah nggak ada ya Senanya ya. Arsena dari Arshina. Lutof dari Lutofa. Apa artinya Lutofa? Latif, lembut. Nah, Al-Ghazali nama bapaknya. Gitu. Iya, harus dikasih. Armi Raka siapa? Oh, Raka Armi Arto. Ada nama ayahnya? Nggak ada. Harus ada itu. Raka Armi Arto. Panggilannya Raka. Anaknya presiden juga namanya Raka. Raka Buming ya kan tuh. Tahu nggak? Raka Buming Raka. Nah, harus dikasih nama bapaknya. Terus kalau kasih nama itu 3. Kalau bisa udah 3, jangan kurang, jangan lebih, kebanyakan kalau lebih dari 3. Kalau 3, sekarang paspor semuanya 3. Kalau namanya 2 kayak Ustadz nih. Ustadz kan namanya cuma 2 kan, Ahmad Ghazali. Ketika bikin paspor, nama bapaknya Ahmad Ghazali Fathur Rahman. Nah, harusnya nama Ustadz kenapa nggak sekalian aja Ahmad Ghazali Fathur Rahman? Karena nggak tahu orang tua Ustadz zaman dulu. Sekarang kalian udah tahu tuh, gitu. Jadi namanya siapa? Kayak misalkan anaknya Raja Salman, ada namanya MBS. Nah, itu sekarang yang lagi pangeran yang lagi disorot MBS. Nah, itu tetap 3 itu. Walaupun di situ ada, kalau di orang luar kan bin itu tetap dijadikan nama ya kan. Nah, Muhammad bin Salman. Nah, kalau di luar kalau di Belanda pakainya Van. Nah, Ruud van Nistelrooy itu ada pemain bola tuh.
Nah, itu 3. Jadi binnya siapa? Nah, Yusuf bagus ya. Fadel, Maulana, Yusuf. Siapa yang nama belakangnya ada bapaknya lagi? Nah, ini siapa contohnya namanya? Muhammad Fakhri Al-Jamili. Nah, berarti nama bapaknya Al-Jamili. Jamili. Bagus. Ada pimpinan pondok Darul Quran namanya Kiai Jamil. Bikin pondok Darul Quran, bikin pondok lagi Darul Jamil. Bikin 2. Siapa lagi? Raharjo itu nama bapak ya? Iya. Oh, berarti Ibnu Raharjo itu Raharjo nama bapak. Maulana Hafiz Maulana Raharjo. Bagus. Terus nih Ali ya? Ali siapa? Ali Mumtaz. Siapa? Fauzi. Fauzi nama bapak. Nah gitu. Ali Mumtaz Fauzi itu udah bagus tuh namanya gitu. 1, 2, 3. Apa sih? Mau gantian ngomong Fadel? Ya. Fadli panggil nama bapaknya tuh, saya kira namanya ternyata nama bapaknya. Nah, itulah namanya, berarti tahu nanti keturunannya. Kamu tahu kalau ada Habib Habaib itu kan belakangnya ada nama bapak itu. Ya, bin As-Segaf. Nah, terus siapa lagi? Nama-nama marga belakangnya itu. Dari Habib bin Alaidrus, betul. Terus bin Smith, bin Alatos, ya. Asegaf itu kan tulisan Latin. Kalau tulisan Arabnya At-Taqaf, gitu. Tapi jadi Asegaf. Nah, ya, kembali lagi nikmat. Makanya kita sering lalai sama 2 nikmat. Ini Ustadz barusan bikin status tentang kalian nih. Ustadz foto, Ustadz bikin status di story. Habis itu di komen, ada yang namanya Robani ada? Oh ya, ini bundanya siapa ya? Ali El Muntazor ya? Ali Robani, itu berarti Ali El Muntazor Robani. Namanya siapa? Ali Robani, iya. Nah ini kata bundanya, asik kelas manner. Nah, tahu nggak kelas manner? Manner itu apa? Ya harusnya ada meja tinggi ya. Nah, jadi manner itu atau etika itu kita belajar. Sebenarnya ya, yang paling bisa belajar banyak tentang manner, tentang etika itu bukan di dalam kelas kayak gini, tapi melihat bagaimana orang bersikap, berperilaku. Gitu. Cara berpakaian misalkan. Ya. Cara berpakaian. Kan Ustadz sudah bilang tuh. Pakaian kamu adalah dakwah. Kata-kata kamu adalah dakwah. Terus apa lagi? Tingkah laku kamu adalah dakwah. Pakaiannya udah tadi disebut. Ya. Karena dengan pakaian itu bisa menjadi inspirasi. Ya. Ini enggak ditulis. Ngelihatnya ke kanan terus ada apa sih? Lelenya kan udah habis. Ya. Pakaian, cara berpakaian. Nah, sekarang coba ditaruh dulu bukunya. Ya. Kamu pernah lihat nggak orang pakai baju itu mereknya gede-gede? Ya. Merek Gucci di sini nih, gede banget. Terus merek apa lagi? Balenciaga. Apa tuh? Fendi apa tuh? Nggak tahu lah nama merek-mereknya. Hah?
Vans. Vans mah harganya. Iya sekarang juga Erigo. Iya kok nggak ada sih kaos alisan gitu gede-gede. Dah cukup. Maksudnya memakai itu apa? Karena banyak orang yang pengen dilihat. Itu banyak orang yang pengen dilihat saya pakai baju apa gitu. Dulu Ustadz belajar sama ada namanya, nah ini namanya manner ya, table manner. Jadi namanya table manner itu belajar etika, bukan hanya di meja saja, tapi manner itu di mana saja kita belajar. Ustadz belajar itu dengan salah satunya ada namanya almarhum Om Bob Sadino. Nah Om Bob Sadino itu kalau beliau tuh dulu waktu Ustadz belajar sama beliau nggak belajar secara langsung di kelas enggak, tapi lihat bagaimana beliau, bagaimana almarhum itu mengajar. Ambil yang baik, buang yang buruk, begitu kan kalau kita belajar sama orang. Nah itu umurnya 70 tahun, tapi masih seger waktu itu. Jadi kalau kalian tahu ayam negeri yang sekarang kalian makan, tahu nggak? Ayam negeri itu, ayam negeri, telur ayam negeri yang suka ada di kulkas ya. Itu yang pertama kali ya yang menyebarkan adalah Om Bob Sadino itu. Dulunya nggak ada, cuma ayam kampung. Gitu. Jadi kalau ngisi seminar itu kaos oblong, kaos biasa, celananya pendek. Celana pendek, pakai sendal jepit. Tapi hartanya miliaran. Biasa aja, nggak pakai Gucci tuh, nggak pakai kaos tulisan Gucci. Duduk. Kalau pakai handphone waktu itu kayaknya udah BlackBerry kayaknya. Udah ada iPhone seri pertama udah ada tuh. Nah, Ustadz ngintip-ngintip kan beliau pakainya apa ya? Ternyata pakai HP Nokia yang tulit-tulit aja. Tahu ya? Yang cuma main game tuh cuma bisa snack aja tuh. Pernah nggak nyobain? Masa sih pernah? Udah pernah namatinnya belum? Jadi tamatnya itu kepala sama buntut nabrak itu. Itu tamatnya itu. Jadi Ustadz lihat di Instagram ada yang main sampai tamat itu ada. Udah ada tuh. Itu snack. Ternyata pakai HP itu hanya untuk apa? SMS dan telepon aja ke klien bisnisnya dan lain sebagainya. Habis itu kan Ustadz penasaran lagi. Katanya dia orang kaya ya kan. Bagaimana kita mau percaya orang pakaiannya aja kayak gitu? Dalam tanda kutip kayak orang gembel ya kan. Pakainya kaos sama celana pendek. Pakai sendal jepit. Ngisi seminar di gedung besar. Pernah beliau diusir gara-gara ngisinya pakai sendal jepit, suruh ganti celana panjang. Nggak jadi ngisi beliau. Nah cuma itu yang nggak kita ambil, pakai celana pendeknya, ya kan? Karena apa? Aurat. Nah, tapi filosofi hidupnya yang kita ambil. Rumahnya itu hektaran rumahnya. Rumahnya kalau dibikin pondok bisa. Rumahnya tuh tanahnya hektaran. Nah sekarang masih ada perusahaannya di Kemang, masih orang udah nggak ada tapi perusahaan masih ada, namanya Kemcik di Kemang. Nah samping Al Azhar Syifa Budi, kalau kalian tahu Kemang ada KFC, ada McD, di situ ada, itu tower punyanya beliau tuh. Sekarang yang megang anak-anaknya, yang berusaha ayahnya tuh luar biasa kan. Nah ayahnya, setelah itu Ustaz penasaran, beliau pakai apa ya pulangnya. Ternyata mobilnya nggak mungkin pakai mobil biasa, pakainya mobil BMW. Nah, karena apa? Kenyamanan untuk kesana kemari. Tapi kalau soal gaya yang lain, beliau sederhana, hanya secukupnya saja. Nah, itu bagaimana kita belajar manner dari seseorang. Nah, ada satu lagi, Ustadz belajar langsung ke Mario Teguh. Nah, satu motivator. Nah, belajar juga. Kalau itu langsung, komunikasi langsung, bagaimana berbicara dengan orang, bagaimana bersikap dengan orang,
itu nggak ada yang namanya kita belajar di dalam kelas itu, tidak ada. Nah, sama dengan kalian ini belajar cara sederhana aja, cara berpakaian. Nah, bisa dari Ustadz Hasbi, ya bisa dari Ustadz Gozel atau Ustadz yang lain. Nah, dulu Ustadz keluar dari Gontor sukanya pakai kayak tadi tuh, orang-orang yang pakai Gucci itu. Ya, bisa dibilang dulu baru keluar dari Gontor pengen bajunya warna-warni. Nah, tahu nggak kenapa? Karena emang dulu kan di Gontor bajunya gini aja kan. Padahal orang-orang hebat ya pakaiannya begini. Kenapa harus diubah? Ya Pak Jokowi pakainya gini ya Raka ya. Iya. Ya kan? Pak Prabowo emang ada warna-warni? Nggak ada. Pak Sandiaga Uno ada warna-warni? Nggak ada. Gitu. Karena kesederhanaan lambang dari kekayaan sesungguhnya. Gitu. Dan itu sudah diajarkan di Gontor tentang kesederhanaan. Pancasila sih dibaca kalau itu Pancajiwa tuh. Jangan dibaca doang, diresapi. Salah satunya adalah simplicity, yaitu kesederhanaan. Gitu. Karena kesederhanaan lambang dari kekayaan yang sesungguhnya. Gitu. Jadi kita orang hebat nggak perlu menunjukkan dirinya hebat, udah pasti hebat. Orang kaya tidak perlu menunjukkan dirinya kaya. Bener nggak? Ya nggak usah, buat apa ditunjukin? Ya emang udah beneran kaya. Tapi orang yang belum kaya cenderung menunjukkan bahwa dirinya seperti orang kaya. Ya, cara berpakaiannya, padahal gajinya kecil, tapi beli kaosnya sampai 1 juta, 2 juta. Itu kan apa tuh yang gambarnya monyet tuh ya, Bape ya. Iya tau nggak tuh Bape itu kan? Nah itu dari Jepang tuh. Itu satu bajunya, satu kaosnya 2 juta, 3 juta. Ya. Itu kalau udah buat makan bisa sebulan ya. Buat jajan kalian aja udah dari sebulan. Gitu. Nah, tapi tiap orang punya kepuasan masing-masing. Intinya kita pernah belajar dan nanti akan belajar di Gontor tentang kesederhanaan. Nah, insya Allah semuanya belajar di Gontor ya. Nah, balik lagi. 2 kelalaian atau nikmat yang sering kita lalai yaitu adalah nikmat sehat dan waktu senggang. Ya, nikmat sehat dan waktu senggang. Kalau lagi sehat suka lupa nyebut alhamdulillah. Banyak anak-anak yang kalau ditanya doa habis sesuatu itu lupa. Yang hafal tuh doa sebelumnya. Doa sebelum makan hafal. Doa sesudah makan karena nggak pernah dipraktekin lupa. Apa ya depannya? Ya depannya alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal. Nah ya, jadi kita perlu meraktekin. Yang paling sering juga lupa doa sesudah bangun tidur. Apa Cian doa bangun tidur? Kan? Coba kalau doa mau tidur. Sesudahnya Adama amatana. Ya. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Itu kan latihan mati. Iya enggak? Kamu tuh nyadar enggak itu doa itu tuh? Itu doa latihan mati. Bismika Allahumma ahya wa bismika
Amut, masa amutnya nggak disebut? Ustaz saya nggak mau mati. Malah sedih tau nggak? Ya, kalau orang nggak mati tuh hidupnya abadi, bingung. Ini harusnya ketemu teman kecil dulu, ya kan? Nggak ketemu dia, karena masih di dunia, teman kecilnya udah di akhirat, ya kan? Galau. Orang yang abadi itu kalau emang ada ya, adanya kan di film-film tuh. Nah, yang sering lupa itu doa sesudah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Karena apa? Karena dihafalin. Doa itu jangan dihafalin doang. Diapain? Dipraktekin. Bangun langsung. Alhamdulillah. Kan kita bersyukur nih. Dosa yang kemarin saya belum minta maaf. Hari ini saya mau minta maaf. Alhamdulillah. Dikasih umur lagi sama Allah. Kemarin ngelukain hatinya temen, belum sempet bilang minta maaf. Nah sekarang bilang minta maaf. Tuh orang yang hebat itu kan orang yang minta maaf duluan. Kita berantem sama keluarga, misalkan ya, kita berantem sama keluarga, walaupun kita menang itu pasti jauh. Ya, kita jualan nih sebagai pedagang, berantem sama klien atau berantem sama customer, walaupun kita yang benar, kita yang menang, pembelinya datang lagi nggak? Enggak. Kita berantem sama temen, walaupun kita menang, ya temen udah nganggepnya beda sama kita. Jadi kita damai aja, ya. Kemarin ada yang lagi viral, pesepeda ditabrak sama mobil. Yang naik sepeda itu menerobos lampu merah. Yang naik mobil menerobos lampu hijau. Yang benar siapa tuh? Dalam kasus itu yang benar mobil. Tapi kalau sudah nabrak, nggak boleh lari. Ya, ini salahnya mobilnya, mungkin khawatir, takut. Zaman sekarang itu udah kayak dilihatin di akhirat itu. Ya, CCTV-nya kan di mana aja ya kan? Nah, bukan cuma CCTV yang kepasang di gedung-gedung. Nah, tapi ada juga CCTV dari orang-orang sekarang gampang gini. Nah, dipermasalahkan, tapi alhamdulillah sudah berdamai, gitu. Jadi berdamai. Tapi kalau misalkan itu dibawa ke ranah hukum, ya dibawa ke ranah hukum, dua-duanya bisa kena sama. Nah, meskipun Ustaz, tapi kan itu hijau, harus bertanggung jawab. Jadi harus bertanggung jawab dulu. Ya. Nah, coba Ustaz pengen tahu, tulis di buku tulis kamu ya. 10 rencana mengisi kekosongan. Tulis judulnya ya. 10 rencana mengisi kekosongan di waktu libur. 10 rencana mengisi kekosongan di waktu libur. Nah, Ustaz kasih waktu 10 menit. Cek. Ya. Sudah ya semua ya. Nah, kalau sudah ditutup dulu bukunya. Buku etiketnya juga ditutup, buku tulisnya ditutup. Ya. Kalau kita gagal merencanakan,
itu sama saja kita merencanakan kegagalan. Jadi apapun itu kita bikin rencana. Tanggal 13 yang rumahnya deket, kan bisa langsung nyampe ya, ya kan? Contohnya yang dekat siapa? Depok, Depok. Siapa Kubah Mas? Mana? Seberangnya kamu? Apa belakangnya? Tiga Putra. Apa tuh kuda? Pacuan kuda dekat situ. Naik angkot aja nyampe ya. Gak usah dijemput ya Haris ya. Nah, nyampe mau ngapain Haris? Haris mau ngapain? Nyampe. Mau ngamalin yang diajarkan di sini, Masya Allah. Tepuk tangan dulu buat Haris. Ya, oke. 10 rencana mengisi kekosongan di waktu libur. Fakhri. Dari mana Fakhri? Bogor. Nah, lumayan dekat lah. 1. Membaca buku. 2. Main dengan adik. 3. Main sama teman. 4. Makan. Emang makan harus direncanain? Kalau keruyuk-keruyuk makan gak kita? Makan. Oh, makan yang enak, nyemil. Apa? Sukanya apa? Mie ayam. Makan makanan? Snack. Oh. Pokoknya yang gak ada di sini ya. 4 makan atau nyemil. 5 jajan. Ini apa bedanya Fakhri? Jajan. Yang ke-6, wah bagus nih. Menolong orang tua. Masya Allah. Tepuk tangan dulu. 7. Nonton TV. Di Jabodetabek tuh udah nggak bisa nonton TV. Oh, nyambung sama internet. Wah, hebat. Yang ke-8, tidur. Di sini jarang tidur ya? Emang di sini nggak pernah tidur? Khutbah Jumat itu ada yang begini kok. Bahkan ada yang sujud sampai bawah. Sekarang aja ada itu ya. Tuh, Al. Ya nulisnya jangan begitu. Ke-9, jalan-jalan. Masa duduk mulu ya kan? Jalan. Yang ke-10, main HP. Masya Allah. Coba orang dekat tetangga. Mana coba tetangga? Masya Allah. Yang pertama, membaca Quran. Iya. Ini mah nggak boleh lewat ya, nggak boleh lewat. Yang kedua, membaca majalah. Majalah apa nih? Yang ketiga, belajar pelajaran tambahan. Wah, hebat. Di bawah berarti bukunya ya. Yang keempat, sholawatan. Yang kelima, menulis Arab. Yang keenam, membersihkan ruang. Yang ketujuh, menghafal Quran. Kalau tadi baca, ini menghafal. Ini ada yang diubah-ubah ya kalau nggak apa-apa, tulis apa adanya nggak apa-apa. Ya, Fahri ya. Nah, nanti kan bisa diubah lagi. Nah, membuat karya seni. Nah, apa nih Haris? Stick dibikin rumah-rumahan. SBK.
Ini soalnya terbatas ya bahan-bahannya. Di rumah tinggal minta orang tua bisa. Yang ke-11 menjaga adik. Wih, keren. Yang ini suruh 10 dia nulis 12, nggak apa-apa ini, bagus nih. Yang ke-12 cemilan, 10. Cemilan itu apa? Makan cemilan juga ya, sama ya. Ini orang Depok juga nih, Mukti ya. Ah sini, maju Mukti. Siapa tadi ngomong ayam mut? Jualan ayam. Kayak siapa temennya Upin Ipin itu? Mail. Duo singgit, duo singgit. Iya tuh bahasanya kamu ya, duo ya. Oh bukan ya. Ayo sini Mukti, nggak apa-apa seadanya. Mukti kelas berapa? 5. Baca. Bersihkan rumah. 2. Membantu orang tua. 3. Menyuci di rumah. 4. Membuat makanan untuk orang tua. 5. Membuat hadiah untuk orang tua. Dan coba gambar yang bagus. Membersihkan rumah, membantu orang tua, menyuci di rumah, membuat makanan untuk orang tua. Hebat ini. Indomie rendang ya. Apa bisa bikin makanan apa, Mukti? Nasi goreng, bisa bikin nasi goreng, Mukti, hebat. Sekali-kali kita pengen ya dimasakin Mukti nasi goreng ya. Membuat hadiah untuk orang tua, main bersama adik, main HP, jalan-jalan, mencoba menggambar yang bagus. Terima kasih. Mukti dari Cinang. Ini sama ini. Cinangka bu? Hah? Ya, Cinangka tetangga kita, tepuk tangannya. Ya, sekarang Ustadz kasih waktu lagi 5 menit untuk kalian mengubah, ditingkatin lagi rencananya, ya. Jadi yang tidur dicoret, makan itu nggak usah direncanain, ya. Makan itu kan sama mandi, kebutuhan, ya. Kan kamu tulis gini, rencananya sholat bukan direncanain, memang sudah kewajiban, bahkan kebutuhan kita sholat. Jadi tulis gini, ya, terutama yang intensif, ayo dong, harus berbobot ya. Jadi misalkan hari ini ke museum apa gitu, masa nggak pengen minta jalan-jalan sama orang tuanya, ya, minta ya. Najib ya, di Bandung ya, Bandungnya mana? Kota. Nah, kota misalkan ke alun-alun, ya. Gedung sate nggak ada apa-apa. ada ya, ke gedung sate. Nah, tulis kemana lagi. Orang Jakarta boleh nggak ke Bandung? Ya boleh lah, orang liburannya panjang, ya, ke puncak. Nah, minta kemana? Kamu pulang nggak orang Kalimantan? Enggak. Pulang. Ngabisin duit orang tua itu, ya. Rafif ya, ke Jambi ya Rafif. Iya, udah dibeliin tiketnya Rafif. Iya, turun di Lubuk Linggau, ya. Ustadz tuh kalau ke Jambi naik pesawat juga turunnya di Lubuk Linggau. Nah, tapi dari Lubuk Linggau ke rumahmu berapa jam? Belum pernah, baru kali ini. Biasanya pakai apa dong? Bus, mobil, langsung mobil pribadi ya. Oh, berapa jam itu? Belum tahu. Oke, kalau Fadel 2 kali pesawatnya ya.
pesawatnya jarang lagi katanya. Yang kedua tuh, yang kedua ya kan? Naik pesawat dari sini banyak. Nanti sampai sana dari Pontianak ke Putu Sibau. Nggak tahu? Hah? Kamu ke Sulawesi dulu? Ada siapa di Sulawesi? Oh, Masya Allah. Sehat-sehat ya, Fadel ya. Perjalanan panjang. Yang lain juga boleh main ke Fadel ya. Boleh. Kan liburnya 2 minggu, panjang ya kan. Nih Razik naik pesawat apa naik mobil? Pesawat. Turun Surabaya. Turun Surabaya. Baru dari Surabaya ke Jember. Berapa jam? 5 ada. Enggak, Surabaya Jembernya berapa jam? 3. 6 jam. Oh. Kalau lagi padat 6 jam. Terus jauh juga. Siapa lagi yang Jawa? Rembang. Rembang mah naik mobil kan? Ya, kalau naik pesawat mendingan naik mobil. Terus mana Blitar? Blitar naik apa Blitar? Kereta. Hah? Naik pesawat. Turunnya di Surabaya. Nah, Surabaya Blitar berarti nanti lanjut mobil. Tapi orang tuamu di luar negeri ya? Iya. Alhamdulillah. Udah? Udah. Oke, sekarang coba. Oh iya, ini ada lagi orang Kalimantan, Deril ya? Ya, Deril Kalimantan ya? Kalimantan mana? Sama kayak Fadel. Tengah. Apa tuh ibu kotanya? Palangkaraya. Oke, Deril maju Deril. Saat mau baca bukunya aja sini, bawa ke depan. Permisi, kasih jalan. Nah, 8 ya nggak apa-apa. Duduk situ. Duduk situ dulu. Nah, membantu orang tua merapikan. Ayo tambahin lagi nih, nggak mau kemana gitu? Ayo 2 lagi isi mau kemana gitu. Nanti minta orang tua mau kemana. Faruk di mana rumahnya Faruk? Tangerang Selatan. Nah, sama ini berarti. Deketan nggak? Kamu Tangselnya mana? Pondok Aren. Ini Ciputat ya? Dekat sini mah Ciputat. Dijemput naik motor aja bisa. Kalau pas liburan bawa bajunya jangan semua ya. Nanti kesini lagi repot. Oke. Coba intensif lagi. Oh iya, orang jauh, sini. Duduk sini. Duduk aja. Nah, capek nanti kamu ya kan, mau pulang jauh soalnya. Naik pesawat apa naik ini? Mobil. Bermain dengan teman. Ini nulis di sini kok kayak nulis di WhatsApp sih, disingkat-singkat gitu. Jangan disingkat-singkat dong. Bermain dengan DGN gitu kan. Dengan jalan-jalan jalan 2 gitu. Anak milenial nih, membantu orang tua, jalan-jalan dengan orang tua, membaca buku, mengaji, mengulang pelajaran, bermain HP, beli buku. Mana Bengkulu kamu ya? Palembang. Nah, sana. Oke.
Ustadz sampai setengah 10 ya Ustadz ya? Ya, baru istirahatnya setengah 10 sampai jam 10. Oke. Nah, contohnya table manner itu nanti kalian kan akan belajar nih Ustadz kasih kalian bisa baca itu ya, arti kesopanan, banyak hal yang bisa dilakukan, kesopanan umum, kesopanan di jalan, nanti kalian akan belajar tuh ya. Nah, yang sering dipelajari ya, yang sering belajar tentang manner itu justru orang barat, padahal umat muslim itu sudah belajar bagaimana sopan santun, itu sudah dipelajari, itu sudah ada, tinggal dipraktekin. Bahkan ada yang kalau orang barat itu makan itu juga ada etikanya. Rumi duduknya sendiri kok, duduknya begitu. Rumi siapa? Boti. Kok Rumi? Boti. Rumi mana Rumi coba? Oh iya Rumi. Rumi anak Jaktim kamu ya? Jaktim. Ya. Boti mah Depok ya? Depok. Nah, contohnya gini ya. Kalian coba di sini ada yang pernah makan steak nggak? Steak. Bukan steak kayu ya. Banyak banget ya. Semoga yang belum Ustadz doain bisa makan steak juga ya. Banyak kok yang murah itu kan, ada tuh di kemarin Ustadz lihat di jalan raya itu steak rakyat. Nah, bawa ke rumah tapi makannya kayak di restoran gitu bisa. Ya. Nah, bagaimana nanti kalau kamu diajak makan sama orang tua kamu di tempat makan atau di satu restoran gitu ya, atau dimanapun lah, ini ada tata cara makannya. Ini sedikit aja karena kan kamu nanti akan belajar banyak di situ dengan ustadz yang lain. Itu kan barat ya, sebenarnya kita pun sudah belajar sopan santun, etika itu juga sudah ya. Kayak misalkan kamu menyapa, salah satunya gini, kamu menyapa ustadz, itu bagian dari sopan santun. Menyapa yang lebih tua. Menyapa kalau nanti ketika digontor, amin. Nah, menyapa kakak kelas kamu. Al-ah, gitu. Al-ah, ustadz, gitu. Dan nggak perlu berlebihan juga. Misalkan nih kamu, kalaupun emang harus nunduk biasa aja gini. Ustadz, ya, jangan ada ustadz di sini. Berlebihan, biasa aja, Ustadz. Itu. Ya, jadi kalian bisa melakukan itu ketika di liburan itu, kalau ketemu Pak D, ketemu siapapun kamu bisa pakai itu. Nah, karena tadi kalian sudah nulis bagaimana mengisi kekosongan. Sesuatu yang sudah menjadi habit yang ada di Primago, jangan ada yang dihilangin. Jangan ada yang dihilangin. Nah, bangun pagi 3:30 karena subuhnya sudah jam 4:05 ya. Bukan 4:30 lagi. Sudah jam 4. Nah, subuhnya tuh. Subuh, habis sholat subuh ngaji. Malah kalau kamu nyari tidur di rumah lebih banyak waktu tidur sebenarnya. Cuma yang tadi itu nikmat yang paling kita sering lupa dan lalai adalah waktu senggang. Waktu senggang kita pergunakan hanya untuk main HP. Nah, kamu atur waktunya. Kalau emang sehari itu mau main HP berapa menit?
1 jam cukup nggak? Enggak. Cukup 1 jam kali 14 hari kan jadi 14 jam. Tuh. Ya kan? Banyak banget itu. Ya. Bikin tulisan. Ya, bikin tulisan, menulis, menggambar, berkarya semuanya. Bangun jam sekian, ngaji. Kalau emang di situ biasanya di sini belajar bahasa mufrodat, nah kamu cari mufrodat kosakata baru. Gitu. Mandi pagi di rumah bisa nggak mandi pagi? Bisa, kenapa nggak bisa? Ya, bisa. Nah, sampai jam 7 kalau di situ kan kamu udah nulis tuh membaca buku. Baca. Ya, ada tugas ya kamu suruh bawa buku ya? Iya enggak? Suruh bawa buku untuk perpustakaan? Belum dikasih tahu? Oh, belum ya. Ini Ustaz Iqbal ini belum dikasih tahu anak-anak suruh bawa buku. Belum ya? Apa Ustaz Saban yang tahu? Bukan buku bacaan. Buat perpustakaan. Nah, tiap orang bawa buku. Nah, buat diwakafkan. Nah, jadi misalkan Faruk bawa buku novel tentang ranah 3 warna, nanti bisa dibaca sama Ega, gitu. Ega bawa buku apa, dibaca sama siapa, gitu. Nah, dari situ kamu berkegiatan tuh. Jam 10 tidur aja. Namanya Qailullah. Qailullah itu tidur sebelum sholat zuhur. Nah, itu sunnah Rasul juga. Nah, sebelum sholat zuhur tidur sebentar. Nah, tidurnya jangan dari jam 7 sampai jam 12, jangan. Tidur sebentar, sholat zuhur. Nah, habis itu kegiatannya apa lagi? Olahraga mau pagi mau sore, ditulis, direncanakan. Namanya ada planner tuh. Bikin planner. Nah, Ustadz ini juga sama, bikin jam sekian ngapain, jam sekian ngapain, ini tugas yang belum selesai apa. Kalau yang direncanakan gitu, kalau udah selesai, di checklist. Gitu. Terus jangan nih, yang paling penting nih ketika kamu di rumah nih ya. Nah, yang paling penting di rumah adalah kalau orang tua pulang kerja gitu atau orang tua pulang dagang, tawarin, "Mama, mau aku pijitin nggak?" Gitu. Sini kakinya aku pijitin. Walaupun rasanya kan nggak seberapa ya kan? Emang kamu jago mijit? Enggak kan bukan tukang pijit, ya kan? Tapi dengan begitu orang tua tuh senangnya luar biasa.